Panglima Militer Iran mengungkap petunjuk besar terkait kemungkinan serangan terhadap Israel. Dia mengatakan bahwa pembalasan Iran ke Israel buntut pembunuhan Ismail Haniyeh sedang berlangsung. Pernyataan ini disampaikan oleh Brigadir Jenderal Ali Shadmani saat berada di Rusia untuk menghadiri Forum Teknis Militer Internasional ke-10 Army 2024 pada Minggu 11 Agustus lalu. Dia menegaskan bahwa balas dendam Iran ke Israel semakin dekat. Diketahui Shadmani merupakan wakil koordinator Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya. Markas Besar itu bertugas merencanakan dan mengordinasikan operasi militer gabungan dalam angkatan bersenjata Iran. Lebih lanjut, Shadmani menggambarkan Israel haus darah dan pembunuh serta geng Zionis kriminal. Israel disebutnya telah melewati batas merah dan melanggar hak asasi manusia. Pernyataan ini merujuk pada serangkaian agresi mematikan Zionis di negara-negara regional termasuk Iran. Ia mencatat Israel telah membunuh sedikitnya 7 ilmuwan nuklir Iran selama bertahun-tahun. Selain itu, pemboman di gedung kedutaan besar Iran di Suriah pada April lalu juga menewaskan 7 penasihat militer Iran. Terkait pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, Shadmani mengatakan rezim Zionis telah melakukan kekejaman yang paling buruk dalam sejarah. Houthi Yaman meluncurkan sejumlah serangan kejutan pada Senin 12 Agustus. Serangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan Israel. Pasalnya, Yaman dinilai mengalihkan perhatian sekutu utama Israel, Amerika Serikat di tengah rencana balasan Iran. Dilaporkan Houthi menyerang sebuah kapal di Laut Merah sedikitnya 3 kali dalam sehari. Dalam serangan itu, Houthi menggunakan rudal dan kapal drone pembawa bom. Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan kapal pertama kali diserang menggunakan bom. Kemudian, sebuah kapal drone mendekat dan diikuti ledakan kedua. Perusahaan keamanan swasta Ambrey juga melaporkan serangan tersebut. Dia mengatakan bahwa kapal tersebut mengalami 2 ledakan dalam waktu yang berdekatan. Sementara itu, serangan terjadi beberapa jam kemudian sekitar 180 km di sebelah barat laut kota pelabuhan Hodeidah yang dikuasai oleh Houthi. Namun pasukan keamanan kapal melakukan perlawanan dengan menembaki kapal nirawak Houthi. Meski tidak ada korban yang dilaporkan, insiden ini dipandang sebagai upaya Iran dan proksinya untuk mengalihkan perhatian pasukan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal ini berpotensi untuk membuka jalan bagi serangan besar-besaran Iran yang tidak diinginkan oleh Israel. Pasukan Israel mengaku hampir menangkap Kepala Biro Politik Hamas Yahya Sinwar di sebuah terowongan di jalur Gaza Palestina. Demikian diungkap oleh Komandan Divisi ke-98 IDF Brigjen Godfus pada Minggu 11 Agustus. IDF mengatakan prajuritnya telah memasuki kompleks bawah tanah Gaza. Menurutnya, jika mereka tidak terlambat beberapa menit, Yahya Sinwar bisa ditangkap. Mereka mengklaim Sinwar baru saja pergi beberapa menit sebelum IDF tiba di terowongan tersebut. Godfus mengklaim pihaknya menemukan banyak uang di dalam terowongan itu. Selain itu, ada pula secangkir kopi panas dan senjata berserakan di sekeliling. Pada bulan Februari lalu, IDF merilis video yang memperlihatkan salah satu terowongan Gaza. Menurut Israel, terowongan itu digunakan Sinwar dan keluarganya serta pejabat senior Hamas untuk berlindung di tengah perang. Terowongan itu tampak memiliki 2 kamar mandi, 1 dapur, dan area untuk tidur. Selain itu, ada pula ruang terpisah yang menurut IDF digunakan oleh Sinwar sendiri. Di dalamnya terdapat brankas berisi uang miliaran. Godfus menyebut IDF memerlukan waktu hingga 10 jam agar bisa menembus pertahanan Hamas di Khan Younis tersebut. Dia mengatakan terowongan menjadi pusat Hamas. Oleh karena itu, agar Israel bisa mengalahkan Hamas, terowongan harus dihancurkan.
Goldfuss adalah salah satu perwira senior IDF yang memimpin serangan terhadap Hamas di Gaza, Palestina. Dia nantinya akan mengepalai Korps Utara dan segera mendapatkan pangkat Mayor Jenderal. Sementara itu Sinwar baru saja terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas setelah Ismail Haniyeh tewas di Iran. Pasukan elit Iran IRGC telah mengeluarkan peringatan keras kepada Angkatan Laut Amerika Serikat. Hal ini merespon kapal selam nuklir yang dikirim Amerika Serikat ke Timur Tengah jelang balasan Iran ke Israel. Dalam sebuah pernyataan, pasukan elit Iran menekankan bahwa IRGC bukan hanya pasukan pesisir, melainkan IRGC sepenuhnya mampu beroperasi di perairan internasional. Demikian disampaikan oleh Komandan Iran Qasem Soleimani pada Senin 12 Agustus. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin telah memerintahkan kapal selam berpeluru kendali ke Timur Tengah. Amerika Serikat juga memerintahkan kelompok penyerang kapal induk USS Abraham Lincoln untuk berlayar lebih cepat ke daerah tersebut. Pentagon mengumumkan perintah itu pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Militer Arab Saudi dilaporkan kembali menyerang Houthi Yaman di Provinsi Sa'adah. Di sisi lain, pasukan Amerika Serikat dan Inggris juga meluncurkan serangan agresif di dekat pelabuhan Hodeidah yang dikuasai oleh Houthi. Sumber lokal di Yaman mengatakan bahwa militer Saudi menggunakan pesawat tanpa awak dalam penyerangan tersebut. Lokasi serangan pada Senin 12 Agustus itu berada di wilayah Al-Ghor dekat perbatasan dengan Arab Saudi. Belum diketahui terkait korban luka maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Sementara itu di waktu yang sama pasukan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan udara di Pulau Kamaran. Pesawat tempur Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan sedikitnya 4 serangan udara di wilayah tersebut. Laporan itu tidak memberikan informasi mengenai kemungkinan korban jiwa atau kerusakan. Yaman menganggap serangan tersebut dilakukan sebagai upaya menghalangi dukungan Houthi dalam membela Palestina yang menjadi korban agresi Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.